Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Padang, belikan saya ikan gelamo. Pantun ambolan hilang dek, menunggu terlalu lama. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua IAAI, Ikatan Abdul Internasional Cabang Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid, anggota DPR RI. Ketua IAAI Cabang Kabupaten Pelalawan, Bapak Abdul Karim. SK dan pelantikan menyusul. Dan wakil dari Bapak Abdul Karim ada satu lagi, Abdullah, anggota DPRD Provinsi Riau. Saya senang sekali hari ini sesuai dengan tema kita, perkuat ukhuwah. Ukhuwah itu bersaudaraan. Mudah-mudahan bersaudara kita di Imrah, bersaudara pula kita di surga. Di samping saya Pak Abdul Karim, di samping Pak Abdul Karim, Pak Sudi Yakub, manajemen Riau Andalan Pulp and Paper. Di samping beliau, Ketua Imrah yang lama dan Ketua Imrah yang baru bisa duduk bersanding. Ini luar biasa. Karena di beberapa tempat, Ketua lama biasanya tak datang, sakit hati. Saya pernah ceramah ke masjid di Jalan Harapan Raya. Masjidnya tak usah sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Yang membawa saya ke masjid itu dulu ketua lama. Pas datang ke situ beberapa kali Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, tak ada ketua lama tuh. Saya sangka udah mati. Saya tanya, mana Bapak Pulan dulu yang membawa saya kemari? Ada Pak Ustaz, itu rumah dia. Loh, kenapa dia tak datang? Saya bilang, sejak tak terpilih lagi tak pernah datang lagi Pak Ustaz. Dianggap mereka ketua masjid, ketua ormas ini adalah kekal abadi sampai mati. Ini tidak terjadi di Imrah. Maka Imrah ini orang-orangnya legowo, punya jiwa yang besar. Mereka menganggap menjadi pengurus ketua Imrah adalah pengabdian mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ukhuwah persaudaraan. Jangan lu tunggu tangan, masih banyak lagi nih. Nah, kalau kita teruskan lanjut, itu ada ketua pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat dan ada ketua harian Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu bahasa Arab, artinya duit emas. Beliau memang kami angkat jadi ketua karena memang duit wakaf ini kan banyak. Maka diangkatlah beliau karena dia namanya duit emas yang tak makan duit kertas. Tak mungkin korupsi. Karena namanya aja sudah duit emas. Kita doakan mudah-mudahan kerjasama antara Yayasan Tabung Wakaf Umat dan Imrah berkelanjutan untuk amal-amal dakwah sosial dan pendidikan insya Allah. Di sebelah kiri saya pula itu ada Bapak DPR RI Pak Abdul Wahid, ada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, ada banyaklah pokoknya. Ada ayahanda Kiai Haji Dr. Asari Nur, beliau orang tua kita. Orang tua ini mengayomi, melindungi. Ibarat pokok kayu, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Kalau silap saya, kalau salah saya, beliau yang mengasih tahu. Cuman beliau tidak mau mengasih tahu di depan orang banyak untuk menjaga harkat martabat saya. Mudah-mudahan Pak Asari Nur panjang umur, sehat badan. Ukhuwah inilah yang perlu kita jaga. Saya dikirimi baju batik dengan duit 100.000 dalam amplop untuk ongkos jahit. Ustadz Somad kami angkat jadi pengurus. Ini baju batik, ini ongkos jahit.
saya pun pergi ke tukang jahit menjahit batik. Dipanggil ke Hotel Mutiara Merdeka dekat Jembatan Leton. Datang ketua dari Jakarta melantik sumpah jabatan. Selesai acara foto-foto, 5 tahun tak ada kegiatan. Wal awwalu wal akhiru. Itulah kumpul yang pertama dan terakhir. Ini nampaknya Ustaz ini menyindir Imra ini. Imra tidak akan seperti itu. Kenapa Ustaz tahu? Saya jamin insya Allah Imra tidak macam organisasi yang saya pengurusnya itu. Kenapa begitu? Karena saya diundang, dijemput, dibawa, diberikan tempat pengajian di Masjid At-Taqwa. Itu yang melaksanakannya adalah Imra. Tak pula betul tangan orang ini. Tadi tak disuruh tuh tangan. Ini giliran menunggu diam aja dia. Balik saya dari UIN mengajar, datang mobil RAPP menjemput. Sengaja saya kalau dijemput mobil RAPP itu lambat saya masuk biar ditengok orang. Yang sangka orang itu kita Ustaz ecek-ecek kan? Ustaz ceramah di mana? RAPP kita bilang. Wah, dijemput. Kalau di tempat lain saya ceramah, datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi kalau Imra yang menjemput, memang beda. Dijemput mereka, dibawalah saya ke Masjid At-Taqwa. Ada kamar saya khusus di situ. Duduk saya di situ. Tak lama sesudah itu, sebelum azan maghrib, datanglah Pak Kamal membawa. Tak usah aku sebutkan nanti meniti air liur. Ada asam pedas. Pak Kamal itu sudah meninggal dunia. Allah maafin lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, diberikan balasan yang terbaik. Saya mohon maaf kepada keluarga besar Imra tak dapat datang takziah, tapi dari jauh saya doakan. Pisau emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dibayar, hutang budi dibawa mati. Ada kamar saya di situ khusus untuk Ustaz Abdul Somad istirahat sejenak sebelum pengajian. Masih ada kamar itu lagi Pak? Maka udah saya dengar kata Pak Sudi sudah diperbagus pula kamar. Sayangnya dibuat di sini. Saya pikir tadi di sana membuat video nostalgia saya tadi. Memberikan pengajian. Ini jadwal dari subuh pengajian di masjid, tak di mana-mana di Pekanbaru. Habis itu jam 8 masuk mengajar ke kampus. Masuk mata kuliah kedua jam 10. Habis itu pengajian zuhur di Masjid Ar-Rahman, di Masjid An-Nur, di Masjid Pasar Bawah. Habis itu masuk lagi 4 kelas satu hari. Jam 2 masuk, jam 4 masuk. Datang jemputan dari Imra RAPP langsung ke Pangkalan Kerinci. Pas rakaat kedua sholat isya di masjid itu, saya dengar suara imam tuh kecil macam radio dikecilkan. Lama-lama hilang, pingsan saya. Itulah maka saya ingat kali Masjid At-Taqwa tuh, karena itulah satu-satunya masjid saya pingsan. Saking kan capeknya. Pingsan, dibawa pulang, pergi ke rumah sakit. Diperiksa sama dokter, kata dokter itu Ustadz kena penyakit vertigo. Alhamdulillah ini vertigo. Kalau sempat per 4 per 5 vertigo. Saya tanya apa obatnya penyakit vertigo ini? Di mana Ustadz kena? Di Masjid Imra At-Taqwa. Itu maka berkesan kali saya sama Imra. Maka waktu kemarin Ustadz Al-Nob bilang, Ustadz ini diundang Imra, pas mau kuceritakan ini. Apa obatnya vertigo ini? Tidak ada obatnya Ustaz Abdul Somad. Obatnya hanya istirahat 2 bulan. Mana bisa Ustaz istirahat 2 bulan? Makanya kalau jamaah itu bertanya, Ustaz kapan istirahat? Ustaz kapan istirahat? Jawabannya cuma satu. Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga bersama Imra insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adalah satu jamaah ngasih tahu, Ustaz, vertigo itu karena makan Ustaz tak teratur. Naik asam lambung itu ke otak. Itu maka berkeringat badan, bergoyang dunia ini. Betul saya bilang. Obatnya Pak Ustaz, Ustaz cari induk kunyit.
Induk kunyit ini diparut, jangan di blender. Setelah itu diperas pakai air, pakai kain tipis, setengah gelas air kunyit, setengah gelas madu, bacakan sholawat, diminum 7 malam. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sehat walafiat. Boleh dicoba, share ke kawan-kawan, mana tahu sudah ada yang kena vertigo berkunang-kunang. Tapi ada juga beberapa jamaah dia bilang, aku Pak Ustadz berkunang-kunang. Saya kasih resep tadi, setelah diminum kata dia tak hilang. Saya tanya sebabnya apa? Berkunang-kunang karena gaji 13 belum cair. Itu tak bisa pakai kunyit, itu mesti langsung jumpa Pak Sudiapu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di awal-awal nih saya pancing Bapak Ibu nih cerita nostalgia masa lalu. Saya cuman rindu mau menengok senyum orang Imrah. Rupanya orang Imrah masih bisa tersenyum, itu menunjukkan bahwa dia masih bahagia. Karena di beberapa tempat bepantun kita, cerita kita tak ada komen, ketawanya pun pendek aja. Tak bisa lagi diajak bercerita. Kenapa? Masalah di kepalanya. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah tak sayang, tertulis di kepalanya itu big problem. Alhamdulillah. Ini yang di depan ini bukan ecek-ecek, bukan tanggung-tanggung. Tertulis VIP, very important person. Orang-orang yang penting, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkelanjutanlah ukhuwah Islamiyah kita insya Allah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Hijrah, nisfu Sya'ban, menghadapi buka bersama, acara wisuda, acara pelantikan, itu cuman casingnya, sampulnya. Isinya adalah ukhuwah Islamiyah. Makanya nanti apapun acara di Imrah ini, datang, duduk, dengar, datang, diam. Mengantuk-ngantuk sedikit, berpahala. Kalau mengantuk, tidurkan aja. Saya belum pernah marah sama jamaah karena dia tidur. Belum pernah saya mempermalukan jamaah. Kenapa kau tidur? Enggak. Kalau ada jamaah tidur, saya bahagia. Kenapa? Berarti isi pengajian itu sudah masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada acara Imrah, Ibu siap datang? Kalau ada acara Imrah, Bapak siap datang? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Memang dari dulu kalau saya datang ke pengajian-pengajian, yang paling banyak jamaahnya di Kabupaten Pelalawan ini adalah jamaah Imrah. Bukan karena di Imrah lalu saya bilang Imrah, enggak. Itu memang dari dulu. Kalau saya tausiah di Masjid At-Taqwa, penuh ke belakang. Biasanya ada lagi jadwal kajian saya duha. Kalau malam di At-Taqwa, tapi kalau duha di Tongset 2. Di Tongset 2. Itu juga Masya Allah. Masalah kenapa hari ini dibuat di luar, kenapa tak di dalam? Karena memang untuk masuk ke dalam itu, aku aja yang ustaz payah masuk. Udah jelas kita pakai peci, pakai koko, ditanya aja juga lagi, mau kemana Pak? Kata dia. Padahal kita ustaz, kita paham ini aturan, menjaga. Mudah-mudahan setelah adanya tempat kita di luar, untuk acara yang bersifat intern di dalam, terus kajian. Tapi untuk yang bisa masuk orang luar, dibuat seperti ini. Tidak ada halangan. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tengok karpet hijau pula. Ini entah karena Pak Wahid mau datang, wallahu a'lam. Kalau Tuan pergi ke pulau di Pulau Rupat, kenapa karpet ini nampak hijau? Rupanya ada Pak Wahid orang yang tepat. Masya Allah, tabarakallah. Saya berkawan dengan Pak Wahid ini sudah lama. Saking lamanya lupa udah. Dimana kalau Tuan pergi ke Pulau Rupat, jangan lupa singgah ke Sungai Parit. Di mana ada Ustaz Somad, di situ ada Abdul Wahid. Itu pantun tuh baru aja dapat tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya ukhuwah semuanya. Kalau atuk kita adik-beradik, ayah kita adik-beradik, emak kita adik-beradik, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan adik-beradik, lain kita, lain sukunya, lain bahasanya,
Itu namanya ukhuwah. Itu maka dibuat di situ. Perkuat ukhuwah. Ada juga orang yang membuat perkuat silaturahim. Mana bisa? Kau kenal sama Ustaz Somad? Kenal. Kau sama Ustaz Somad itu silaturahim apa ukhuwah? Silaturahim. Atuk kau sama atuk dia ada hubungan. Apa hubungannya? Atuk-atuk. Satu atuk. Atuk ini punya anak. Anaknya ini adik-beradik. Punya anak. Ini cucu-cucu. Itu namanya silaturahim. Ini dibuat pula acara silatnas. Silaturahim nasional. Mana bisa? Kita di Kabupaten Pelalawan ini macam-macam suku dan bangsa ada. Suku besar pemilik tanah nih Melayu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Berdatangan. Datanglah saudara kita dari Pulau Jawa, datang dari utara Sumatera Utara, datang dari selatan Palembang, datang dari arah barat bumi Minangkabau. Siapapun orangnya, apapun sukunya, kalau sudah datang ke Pelalawan, datang ke Pangkalan Kerinci, datang ke Imra, tidak lagi ditanya kau datang dari mana, tapi apa kontribusimu, apa yang bisa kau berikan untuk Imra. Betul? Ada orang Jawa di sini? Pripun kabare? Ape? Suge? Waras? Wah, nampaknya tak waras nih. Waras itu sehat walafiat. Ada orang Batak di sini? Biado. Biado itu maksudnya apa kabar? Itulah pentingnya kita saling kenal, saling tahu. Datanglah orang dari Sumatera Utara mau beli nasi bungkus ke rumah makan Padang. Ditanyanya, biado. Babi nak ada kambiang sih. Nakanya kata Allah, ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain adat istiadat. Tapi kalau kita sudah kenal mengenal, di Imra semua itu ada. Batak, Mandailing, Karo, Jawa, Sunda, semua ada. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, satu nusa, satu bangsa, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ikatan yang kedua adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap jaga Imra? Siap jaga Pelalawan? Siap jaga Indonesia? Takbir! Kenapa berapi-api Ustaz siang? Dikasih RAPP pula tadi lontong pedas kuah. Itulah kena berapi-api sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah lama menyampaikan tausiah. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa lepat. Sudah banyak Abdul Somad menyampaikan tausiah. Baru di Imran inilah korinya sampai 4. 4 konyol. Kadang di tempat lain, mohon maaf Pak Ustadz, acara belum bisa kita mulai. Kenapa? Kori belum datang. 1 pun lambat datang. Di Imran ini 4 korinya. Tapi sebelum saya komen, saya mau nanya dulu dari lubuk hati paling dalam. Ini memang asli anak Imran? Asli. Soalnya di tempat lain pernah juga saya puji, memang anak kita ini luar biasa. Udah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu pemain naturalisasi. Asli. Tadi 4, waktu berfoto tadi 3, ini 4 balik. Mana yang tak ikut berfoto tadi? Naik sih kok. Daripada dia menangis, menangis tadi. Pula hapuslah air mata. Mudah-mudahan menjadi anak penghafal Quran. Masya Allah. Inilah nanti yang akan jadi Bupati Pelalawan. Inilah yang akan jadi Gubernur Riau. Ini nanti Pak Wahid, bukan sekarang. Jangan lupa cetak ya. Segodang pintu. Pembimbingnya
Inilah yang mau saya tanya tadi. Anak ini bisa pandai baca Quran, mana pembimbingnya? Inilah Ustadz pembimbing. SD At-Taqwa. Allahu Akbar. Daftarkan anak Anda segera ke SD At-Taqwa sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Masya Allah, anak soleh, tambah lagi hafalan Quran ya. Masya Allah, ganteng-ganteng. Ibu-ibu yang mau cari menantu, booking sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelum kemari, saya buka handphone. Apa berita yang pertama muncul? Niat mau mabuk, mati. Gara-gara apa? Kecubung. Mabuk kecubung, mabuk ganja, mabuk narkoba, mabuk sabu-sabu. Niat mau mabuk, duit tak ada. Diambil spiritus, campur ke kopi. Diminum, masuk ke parit. Menggelepar kepanasan. Itu kan spiritus untuk lampu strongkeng. Tahu ibu lampu strongkeng? Bapak tahu? Berarti udah tua. Anak-anak sekarang tak tahu. Spiritus untuk lampu strongkeng dicampur ke kopi. Niat mau mabuk, mati. Neraka jahanam tempatnya. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita dari fitnah akhir zaman? Fitnah LGBT, fitnah pacaran, fitnah virus HIV/AIDS. Yang bisa menyelamatkan anak kita dari fitnah akhir zaman di Kabupaten Pelalawan ini adalah Sekolah Islam Terpadu At-Taqwa Imra. Ini udah Ustadz ulang 3 kali ini. Dia memang kalau iklan itu tiap 5 menit diulang lagi. Insya Allah masih ada 3 kali ulang lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendaftarkan, perkuat ukhuwah. Setelah kita perkuat ukhuwah, apakah hanya sampai pelantikan? Apakah hanya sampai tablik akbar menggelegar? Apakah hanya sekedar cukup kita buatkan warung kopi 3 Abdul? Jangan euforia sesaat. Jangan hanya sekedar bangga. Tapi setelah ukhuwah, judulnya nanti kita buat. Mau dibawa kemana hubungan kita? Hubungan berikutnya adalah membentuk generasi Islami yang berkarakter. Berkarakter itu apa Pak Ustadz? Berakhlakul karimah. Tak selesai dengan tablik akbar, tak selesai dengan ceramah, mesti dengan duit. Pembebasan tanah, duit. Membuat kelas cantik, duit. Membangun masjid, duit. Membangun kelas, duit. Itulah fungsi kotak itu berjalan. Kotak 12 saya tak ada kotak di sini. Di sini aja semua kotak. Rupanya bapak-bapak ini memang tak membawa duit. Karena duit semua dipegang betul bu? Betul kata orang. Ibu-ibu yang tak membawa duit, jangan sedih berkecil hati, karena kotak itu bisa dibuka, bisa diisi gelang, cincin, rantai, subang, anting. Ada yang pakai gigi omeh bisa masukkan. Wih. Ibu punya cincin, punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datang malaikat maut. Mimda tema taya bawati. Mohon maaf, jangan tersinggung. Boleh saya tanya? Kalau ibu meninggal, gelang, rantai, subang, anting, cincin tadi siapa yang mengambil? Jangan kuat-kuat. Mereka ambil. Untuk apa, Bu? Astagfirullah. Mereka akan sumbangkan ke Sekolah Islam Terpadu At-Taqwa Imra ini, insya Allah. Dibelikan ke tanah. Di atas tanah ini mereka sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu yang mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Dibelikan ke mobil, tinggal. Dibelikan ke rumah, tinggal. Dibelikan ke gelang emas, cincin, tinggal. Tapi yang diwakafkan ke Imra,
itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ustaz Somad ini ceramah aja ini. Di Imra dia puji Imra, di tempat lain dia bilang pondok tuh mantap. Dia sendiri tak ada mengelola. Ada, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketuanya Ustadz Tatang Yudiansa, ketua hariannya Ustadz Al-Nok Dinar, pimpinan pondok pesantrennya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Pondok pesantrennya gratis. Sudah 4 tahun. Sekarang anak-anak kelas 4 1 SMA. 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang gratis. Lokasinya lewat Pekanbaru, Jembatan Leton, Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri. Tengok tanah Haji Edward Sanger. Ustaz Somad, ini gaji saya pertama waktu lulus PNS. Ini saya serahkan wakaf. Alhamdulillah almarhumah istri beliau setuju, anak-anaknya setuju. Tanah wakaf tak bisa diganggu gugat. Tanah wakaf la yuhabu tak bisa dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yubahu tak bisa diperjualbelikan. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Mudah-mudahan orang-orang jamaah wali murid Imra yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya, mengalir pahala anak-anak kita belajar sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ada musabaqah tilawatil Quran. Saya selalu jumpa Pak Asari Nur kalau acara momen musabaqah tilawatil Quran. Tingkat kecamatan menang anak ini. Tingkat kabupaten menang anak ini. Tingkat provinsi menang lagi anak ini. Tingkat nasional menang lagi. Tingkat internasional dibawa mau ke luar negeri. Sampai di imigrasi airport muncul masalah. Apa masalahnya? Rupanya paspornya 2. Kok bisa KTP-nya banyak? Usut punya usut, bukan orang Riau. Siapa yang mencari? Agen Kori. Bupati mau anaknya juara untuk bahan kampanye pilkada. Akhirnya dicarilah Kori-Kori penghafal Quran, pergi ke Jawa, ada tukang cari, dibawa ke Riau, robah KTP, lolos tingkat kabupaten, lolos tingkat provinsi, ke luar negeri bermasalah. Itu tidak akan terjadi di Kabupaten Pelalawan. Betul. 4 anak Kori, anak-anak kita, suaranya Masya Allah, Tabarakallah. Lama saya menunduk berpikir, andai dulu aku sekolah di At-Taqwa Imrani, mungkin udah jadi Kori internasional. Saya ini tak pandai mengaji Pak Ustadz. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Kalau kita bodoh, kita jahil, balas sakit hati kita, masukkan anak kita. Ini sekarang banyak orang tua lain prinsipnya. Aku bodoh Pak Ustadz, anakku mesti lebih bodoh dari dia. Serahkan anak kita, kita tak akan sanggup. Saya insya Allah kalau disuruh ceramah, tak takbur, tak sombong, sanggup saya ceramah. Kalau disuruh tablik akbar, insya Allah sanggup. Tapi kalau mendidik 4 anak sekecil-kecil ini baca Quran, angkat tangan. Maka saya mau jumpa mana ustadz pelatihnya. Itulah tadi maka mereka beliau naik ke atas. Saya pernah diundang di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad. Satu pun anak itu tak ada yang peduli. Macam ulat pinau. 5 menit saya bicara dengan menjaga wibawa, anak itu tetap juga ribut. Saya udah mulai cemas. Ini kalau ku teruskan hilang harga diri gue. Muncul ide saya. Dalam hati saya panggil pawangnya. Saya panggil ibu kepala sekolah, bisa tolong saya? Naik ibu kepala sekolah, kecil aja. Kecil-kecil, siapa yang rawik? Naik dia, tepuk tangan. Tepuk anak soleh. Selesai dalam hatiku, kok tahu gitu, ku tepuk tadi. Ini bukan tepuk sembarang tepuk. Bapak boleh jadi hebat, ibu boleh dokter spesialis, bapak boleh profesor doktor. Tapi kalau untuk pendidikan anak, bisa baca Quran, berakhlakul karimat, tak ada tempat lain. Sekolah Islam terpadu At-Taqwa.
Udah berapa kali ulang udah? Tolong potongkan video pendeknya admin, nanti kita upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Ini Ustaz Somad nih sombong pula sekarang nih. Maksudnya yang belum follow. Rekaman ceramah siang ini bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semua hasil dari tabung wakaf itu untuk pondok pesantren tahfiz Quran gratis di Simpang Bingung di Riau. Untuk mencari kebenaran itu jauh, dari Simpang Bingung ke Simpang Benar 7 jam. Simpang Benar itu di Rokan Hilir. Tapi sekarang tak perlu bingung-bingung lagi. Begitu udah sampai Simpang Bingung, belok kiri langsung. Di mana lokasinya? Sebelum TPU Covid. Maka iklannya sebelum sampai ke TPU singgahlah ke YTW. Kalau sudah sampai TPU jangan balik lagi ke YTW, karena kami tak menerima hantu. Apa yang diulik? Ibu enak ketawa, kiki, aku yang kepanasannya. Pokoknya rasa-rasa tausiah di padang masar rasanya. Sejengkal dari ubun-ubun. Patutlah dikasih orang pagi tadi makan enak-enak. Rupanya mau dijemurnya kita siang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya begitu kalau auranya kita berada di tengah orang yang hatinya bahagia. Kita pun ikut bahagia juga. Bapak-bapak, ustadz-ustadz, buya-buya yang selalu menyampaikan tausiah paham itu. Kalau kita di depan jamaah yang hatinya bahagia, kita pun menyampaikan itu cair mengalir. Tapi kalau kita di depan orang yang kusut, kita pun ikut susah hati. Saya pernah di Pekanbaru tuh ceramah 5 menit di Jalan Sudirman, sebelah kiri arah ke Purna MTQ. Tempat tak boleh sebutkan, menjaga kode etik. 5 menit tausiah turun saya. Batang panitia tuh mengejar lift turun ke bawah. Kenapa cepat kali Pak Ustaz? La tu'alliqul jawagir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Jadi Ustaz bilang kami babi. Tak ada, kalian aja yang merasa babi. Kita ceramah, dia tak ada respon, dia tak ada. Alhamdulillah. Kenapalah anak-anak ini soleh, hafal Quran, baca Quran, qori, suara merdu, mudah dilatih. Kenapa? Rupanya ayahnya soleh dan ibunya soleh. Allahu Akbar. Rupanya kalau ayah soleh, ibu soleh, anak pun juga. Bagaimanalah anak-anak ini mau baik? Ayah genderuwo, emak mah lampir. Nikah genderuwo sama lampir, anak tuyul. Ya Allah, jadikanlah bapak-bapak hebatnya masjid. Masjid Imran, Masjid At-Taqwa ini. Bisa pula posisi imam tuh macam akuarium nih buat. Nah, kami dari bawah nih macam menengok ikan sapu-sapu sudah. Hai guys. Ustadz Somad, kata panitia Ustadz tausiah sampai jam 10. Udah jam 10 pula. Jangan lupa. Apa pula? Belum. Tak mungkin jam ini bohong. Ini bukan jam murah ini. Tengoklah mereknya. Kasih orang. Ini dikasih Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak.